Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi ke obrolan tiga zaman. Nah, hari ini judulnya adalah mau kemana, Neng? Selamat malam, Pak Jeffrey. Apa Malam. kabar? Jadi, malam ini kita balik lagi ya, Pak, untuk ngobrolin. Malam ini topiknya mau kemana, Neng? Apa sih, Pak, Gimana? maksud dari judulnya ini? Apalagi kemarin di story-nya Bakat Pimpin Ah, udah ada itu fotonya Abang Angkot. Nah, siapa nih yang mau jelasin? boleh, Ayo, yang bikin desain ayo siapa Pak, tuh? yang kirim gambar siapa? Ayo Pak Jeffrey, yuk Saya jelasin ya. yuk apa sih Oke. maksudnya kemana neng gitu. Ya, boleh dikatakan, hai Pak Dani. Apa kabar Pak? Malam Pak Dani. Selamat malam. Udah Malam komplit. ya. Saya mau jelasin sedikit nih kenapa judulnya tuh mau kemana Neng? Ya nggak? Sebenarnya ilustrasinya bisa dipakai angkot, tapi kayaknya lebih cocok sih supir taksi ya. Yang selalu nanya mau kemana? Ya, mau kemana Pak atau mau kemana Dek ya, kita sih lebih enak nyebutnya mau kemana Neng. Nah pada dasarnya mau kemana nih boleh dikatakan sebuah pertanyaan yang harusnya sih bukan orang lain yang tanya, tapi lebih pertanyaan yang ditanyakan ke diri kita tiap saat. Mau kemana ya kita, mau ngapain ya. Tapi mau kemana merupakan sebuah pertanyaan yang boleh dikatakan sebisa mungkin ya, sesering mungkin bahkan ditanya agar kita selalu memahami dalam artian tujuan kita nih mau kemana sebenarnya ya, karena tujuan inilah yang akan membuat kita tetap di jalur tuh ya. Jadi kalau misalnya kita naik angkot tuh pasar minggu belok kanan, tapi emang kalau tujuan kita dari awal adalah keragunan ya keragunan, konsisten, komitmen. Nah itu kurang lebih pertanyaan mau kemana. Jadi kalau kita bisa jahit mau kemana tuh lebih ke pertanyaan ke diri kita sendiri ya, mau karir, mau Tujuan ya Pak ya. kehidupan, tujuannya yang penting ya. Kita harus komit dan konsisten dengan tujuan yang udah kita buat. Itu sih pendapat dari saya pribadi ya. Pak Dhani mungkin ada tambahan Pak? Ya, kurang lebih sama lah. Ya, intinya setiap orang harus punya tujuan. Tujuan. Kalau nggak dia bingung. Gitu aja. Neng mau kemana Neng? Oke. Berarti Ya yang kemarin neng kemarin saya gue ditanya doang nih. gitu. Nah, Iya, kemarin gue ditanya gitu. Pernah nggak ditanya gitu? Ya jelas nggak pernah lah. Palingan ditanya, Bapak mau kemana? Kalau dipanggil Neng sih nggak pernah ya. iya, 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 iya. Untung nggak pernah ya Pak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong berarti malam ini kita ngomongin tentang tujuan ya. Ya. Nah, menurut pengalaman pribadi Bapak-Bapak nih, pernah nggak sih Pak ngalamin nggak tahu tujuannya kemana gitu? Bingung. Ibaratnya udah nungguin di apa di pinggir jalan banyak angkot yang lewat tapi nggak tahu tujuannya mau kemana gitu, nggak tahu mau ngambil angkot yang nomor berapa gitu. Pernah nggak Pak? Nggak bingung tujuannya apa? Pak jangan diam Pak aja Dani Pak. dulu silahkan. Ya kalau ditanya pernah lah ya. Pernah banget waktu gue inget lah salah satunya waktu eh, mau lulus SMA lah, ya kan ditanya. Gue jujur gue nggak tahu mau kuliah apa waktu itu. Ya, waktu penjurusan aja dari kelas 1 SMA ke kelas 2 kan waktu itu ada tuh suruh pilih tuh ya. Eh, Mau masuk A1, zaman waktu itu masih A1 ya kan, atau A3 SOS. Ya, itu aja gue cari yang gampang aja waktu itu, carinya sosial, ya kan. Terus pas kuliah juga bingung mau kuliah apa. Sampai waktu itu nyokap gue sih yang dia lagi masak, gue lagi nemenin dia masak lah. Terus dia tanya, kamu mau kuliah apa? Ya, gue bilang ya gue nggak tahu gitu loh. Ya, dia aja akhirnya yang nyeletuk sana masuk perhotelan aja kan kamu suka masak. Oh iya, ya udah akhirnya gue daftar di perhotelan. Ya, Hmm. waktu itu yang di kepala cuman gue bisa apa ya, ya udahlah paling standar lah kalau orang yang nggak tahu mau kuliah ya paling waktu itu gue pikir ya akuntansi. Mikirnya cuman sesederhana itu ya, habis nggak tahu mau ngapain lagi.
Ya saat itu gue nggak tahu mau ngapain jujur. Ya, jadi pernah banget. Jadi akhirnya masuk perhotelan juga karena sentilan orang tua gitu loh. Dan ya jalanin kuliah, udah begitu aja. Ya, jadi pernah banget gitu. Pak Jeff juga Tapi pernah Pak? dengan Atau tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. ya, oke 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 siap 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 siap. Gue udah mau lempar bola aja nih. Iya, hampir saya sundul. Sabar dulu, sabar dulu. Nah, dengan Bapak mengambil keputusan itu, eh enjoy nggak selama di perjalanan itu? Sorry, boleh diulang? Tadi nggak, tadi agak hang di tempat gue. Kan Bapak udah menentukan pilihannya tuh, tujuannya oke, Ya. gue mau ke perhotelan nih, gitu. Nah, dengan pilihan itu, apakah Bapak enjoy selama perjalanannya? Ya enjoy aja sih memang ya, maksudnya ya namanya masih kuliah kan gitu, enjoy kehidupannya ya, bukan pembelajarannya, bukan mata kuliahnya. Cuman ya kalau ya arah pertanyaan lo kan harusnya apakah menikmati mata kuliahnya kan? Ya, jujur sih ya begitu-begitu aja gitu loh. Soal kehidupan perkuliahannya ya gue nikmatin gitu. Karena memang ini salah satu kebiasaan jelek gue lah ya, prinsip yang nggak bagus lah. Eh, buat gue dari dulu tuh yang penting gue naik kelas selesai. Jadi gue nggak terlalu peduli nilai, harus 8, 10. Buat gue yang penting udah 6, udah di atas 6, 6,5 ya udahlah santai gue. Gue kebiasaan jelek jangan ditiru. Ya, jadi gue cara nyikapin pelajaran dulu kayak gitu. Jadi pas kuliah pun juga akhirnya begitu, yang penting naik kelas, yang penting lulus selesai. Gitu aja. Mulai punya dorongan nafsu itu pada saat kerja. Karena mulai mengejar karir, pengen naik level gitu loh. Ya, di situ mulai ada dorongan untuk melakukan yang terbaik. Tapi waktu ya mohon maaf, SMP, SMA, kuliah ya begitu, yang penting naik, yang penting lulus selesai. Jadi jangan ditiru. Menarik sekali. Kalau Pak Jeff, Ya, setelah sekian banyak kesamaan ya sama si MD, moralnya sih hampir sama ya. Kalau ditanya tujuan mau kemana sih, kita nggak bisa tentuin itu lagi. Even lagi kuliah juga nggak bisa tentuin ya, karena kayak lagi SMP, SMA sama. Selagi naik, terus peringkat 1 dari nomor terakhir sih udah happy. Jadi yang penting naik, tetapi di lain sisi somehow jadi ada pertanyaan tuh ketika kuliah, selama 3 tahun tuh di SMA selalu kepilihnya tuh ketua kelas terus. Wakil ketua kelas, ketua kelas, ketua kelas. Akhirnya pas SMA pas kuliah mulai berpikir eh sampai coba buat ikutan jadi ketua senat ya. Walaupun akhirnya kalah ya. Baru bisa lolos jadi ketua UKM. Nah dari situ mulai ngelihat pattern dirinya mau kemana. Kemudian ketika masuk kuliah pun bisa dikatakan terjebak ya. Saya terjebak sama kawan sebenarnya. Yang tadinya orang tua berharap saya kuliah ada di Fakultas Hukum atau Ekonomi. Akhirnya ada satu kawan dekat gitu yang ngasih gambaran visinya itu clean banget. Kita kuliah perhotelan, bro. 3 tahun aja. Setelah itu kita training ke Singapura. Dari Singapura, there's a chance tuh. Ada peluang nih buat kita bisa kerja di Malaysia, bisa kerja ya at least Asia Tenggara ya. Tapi sama itu nggak kesampaian ya. Kuliah berantakan, dalam artian kuliah sibuk sama aktivitas UKM, sepak bola atau basket. Tanpa disadari setelah 5 tahun ternyata lulus D3 ya. Berarti tandanya saya kok sangat ternyata expert sih tuh. Pak? Iya, karena lulusnya pemutihan, udah nggak ada yang angkatan saya lagi. Akhirnya Saya udah kesal lulus. tuh. Hah? Dosennya udah kesel, udah pergi-pergi, udah 5 tahun D3 nggak selesai. Akhirnya ya
akhirnya job training di perhotelan. Tetap masih belum tahu mau ngapain, mau kemana. Masih ikut-ikut teman, masih nongkrong sama teman. Ada daily worker di cafe, kita ikutin di cafe. Kemudian realize akhirnya Wah, agak tersendat nih Pak Jeffnya nih. Ya, kayak apa, dan ibu saya yang hanya bilang, bukan saya yang minta kamu sekolah perhotelan, diri kamu sendiri yang ngerjain itu. Dari situ baru akhirnya saya menemukan tujuan, dan boleh katakan tujuan ini bukan sesuatu yang digali ya, tapi sesuatu yang datang dengan terpaksa sebenarnya. Terpaksa dalam artian, salah complaining, salah buat ngeluh. Akhirnya saya coba menemukan jalan. Saya datang lagi ke hotel tempat saya bekerja, saya coba mulai mengenal sekitar-sekitar saya, atasan saya siapa, kemudian mulai melihat, yaitu tadi, supaya saya bisa jadi ketua dari sekolah ini nih, harus berapa lama dan apa yang harus saya kerjakan. Terus pas saya lihat-lihat lagi, peluangnya kecil banget buat sampai jadi ketua kelas di salah satu hotel bintang 5 di Indonesia ya. Apalagi dengan, ya boleh bilang, kuliah pariwisata saya juga bukan pariwisata yang bonafit seperti yang ya banyak tempat ya di Jakarta, Bali maupun di Bandung. Akhirnya di situ saya punya satu tujuan. Daripada hotel, kayaknya mending saya coba independent bisnis deh. Bisnis cafe, lounge. Makanya akhirnya ada satu kawan nawarin ada temennya yang mau buka rumah biliar. Nah, di situ saya mulai karir saya di independent bisnis. Dari situ saya udah fokus sama tujuan saya. Saya tidak akan ke hotel. Saya akan terus ke independent bisnis. Jadi challenge apapun, opportunity apapun, akhirnya mampu membuat diri saya jadi resistance ya. Resistant karena yaitu sama yang nggak mau keluar dari tujuan tadi gitu. Jadi kayak walaupun kita dapat tawaran di bidang yang berbeda, tawaran di bisnis yang berbeda, akhirnya itu ternyata lumayan membantu saya untuk at least tidak memikirkan. Karena kalau sudah memikirkan, akhirnya fokus saya hilang, akhirnya tujuan yang tadi udah jadi gambaran saya jadi grey, jadi abu-abu, sedangkan tujuan itu adalah salah satu pegangan atau visi saya yang dalam artian untuk bekerja tuh, ya tujuan saya tetap mengenal atau memahami tentang independent bisnis. Tapi kalau misalnya ditanya tujuan besarnya di industri F&B ini, mungkin baru saya temukan 10 atau 11 tahun belakangan ya. Ketika udah mulai berpikir, nggak salah nih kalau misalnya suatu saat bisa ngejar at least mastery di F&B industry gitu. Bukan hotel, but at least yang tadi saya sampaikan dalam artian mengenal restoran secara lebih mendalam, bisnis independen secara lebih mendalam dengan konsep-konsep berbeda. Entah itu konsep fast food, entah itu konsepnya coffee shop, lounge, bar, beach club, ya, wine house. Nah, akhirnya di sini saya menemukan tujuan baru, sampai sekarang punya tujuan tambahan nih. Tujuan tambahannya apa? Ya ini, bakat pimpin. Menjadi berfungsi jadi manusia gitu. Jadi tujuan boleh dibilang bisa berubah-berubah, tapi saya yakin pasti akan lebih mengajak kita ke arah yang lebih baik. Ya itu pentingnya tujuan. Setuju. Makanya Ya. Rajin-rajin nanya, mau kemana bang? Mau kemana neng? Gitu. Berarti harus diangkut mulu dong. Harus naik angkot terus biar tahu tujuannya. Tapi gue setuju sih tadi kalau dibilang tujuan itu bisa berubah, setuju banget. Ya, dan gue percaya dalam proses kehidupan memang harus bertahap ya. Nggak bisa langsung ke sana, dan tahapan mau dibilang kayak musim lah ya. Musimnya ke sini dulu, abis itu ke situ, abis itu ke sana gitu loh. Ya, jadi buat siapapun yang saat ini belum punya tujuan, it's okay gitu loh. Ya. Tinggal perlu telepon bakat pimpin aja. Salah ya? Enggak, maksudnya promosi.
Enggak promosi. Saya cuma nyamber umpannya Pak Jeff tadi. Ya, jadi pada dasarnya ya ngobrol lah sama orang-orang terdekat, sama pasangan, sama orang tua, sama mentornya, ya kan. Karena mereka lah yang bisa sangat membantu memperjelas tujuan seseorang kemana gitu loh. Apalagi mereka udah paling Ya, kenal seharusnya, ya. Nah, belajar dari pengalaman lagi, belajar dari pengalaman, ya kan. Kalau kita perhatikan banyak sekali sejak kecil kita ditanya, eh, cita-citanya apa? Betul. Ya, dari kecil, cita-citanya apa? Cuman yang kalau boleh dikoreksi menurut gua, yang gua coba juga lakukan ke anak-anak gua saat ini adalah gue coba nanti bantu mereka eh, bagaimana memilih cita-cita mereka. Jadi nggak asal kalau kita pada saat kita eh, masih kecil kan biasanya kan ada banyak fantasi gitu ya. Ngelihat polisi pengen jadi polisi, ngelihat seragam ini pengen jadi itu gitu ya. Dasarnya tuh anak-anak tuh biasanya kan fantasi ya. Nah, eh, kalau kita udah dewasa, semakin kita dewasa, saya cuma percaya begini, tujuan hidup seseorang itu sangat erat kaitannya sama bakat mereka, sangat erat. Karena kalau kita perhatikan setiap orang punya bakatnya beda-beda. Ya, jadi kalau mau cari tahu arahnya kemana, sebenarnya salah satu tandanya lihatlah punya bakat apa lo, gitu loh. Kan setiap orang ada banyak tuh bakatnya tuh, ya. Nah, gue yakin salah satunya nanti arahnya ke sana. Itu sebabnya makanya tadi gue bilang ngobrol deh sama orang-orang terdekat. Ya salah satunya ya orang tua kalian. Gitu loh. Ini prosesnya ya. Tapi sekali lagi, Pak Jeff, tadi saya ngomongnya gini. Kebanyakan selama ini kan kita lihat anak-anak kecil ditanya cita-cita mau apa. ya, Cuman kalau boleh gue koreksi, banyak banyak yang nggak diajarkan bagaimana cara memilih cita-citanya. yes, Ya, jadi asal aja yang paling sedih kayak begini nih. Mereka mereka milih cita-cita tuh karena alasan yang salah. Contohnya karena ketenaran. Oh, kalau gue pengen terkenal seperti mereka. Jadi tujuannya cuma pengen terkenal. Atau gue pilih tujuannya karena duitnya. Oh, kalau gue jadi itu duit gue bakalan banyak. Itu menurut gue sorry, bukannya munafik, bukannya kita nggak butuh duit ya, tapi itu alasan yang salah gitu loh. Ya. Contohnya kenapa saya bilang gitu? Kayak ada acara TV, perhatiin deh, yang titik-titik idol gitu kan, hmm, hmm. titik-titik got talent gitu kan. Itu berapa orang yang tampil sebenarnya kagak bisa nyanyi, tapi pede sekali gitu loh. Maksudnya itu kan salah satu bukti bahwa lu ngapain datang ke situ? Kalau lu sadar lu nggak bisa nyanyi, kenapa lu masih maksa ke sana? Itu salah satu contoh bahwa alasannya pasti salah. Ya, alasannya mungkin dia cuma pengen ketenaran atau pengen duit ya kalau menang jadi terkenal atau segala macam. Ya kalau dia sadar diri, tahu bakatnya nggak di situ, ngapain dia ke sana? Itu loh Ya, yang kalau dilihat proses pembelajarannya saat ini gitu. Nah, Pak, tapi tujuan itu sebenarnya yang nentuin siapa sih? Misalkan, kalau misalkan seperti contoh Bapak tadi gitu. eh Aduh, gue nggak tahu nih tujuan gue mau kemana abis abis sekolah lulus SMA. Akhirnya, eh aduh nyokap gue suruh gue perhotelan, yaudah deh. Gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan berarti tujuan tersebut ditentukan oleh ibu. Nah, sebenarnya nih siapa nih yang harus menentukan tujuan ini, Pak? Ya kalau yang menentukan harusnya kan dia diri sendiri ya. Tapi maksudnya nanya orang tua, nanya mentor, nanya orang lain itu lebih kepada diskusi tukar pikiran, bantu membuka Hmm, pikiran kita. Lebih peranannya ke situ karena sekali lagi orang tua tuh kan seharusnya yang paling kenal sama anaknya. hmm. Ya kan. Bukan tetangganya, ya kalau tetangganya berarti ada yang salah tuh. Ya harusnya didesainnya adalah orang tua yang harus paling Hmm. kenal anaknya.
Ya kita gini deh, gue ngalamin deh, begitu anak gue bohong, gue udah tahu lah. Bukannya kita ahli dukun atau apa, tapi kita bisa lihat dari ekspresi mukanya, cara bicara, karena kita kenal cara bicara mereka kan. Mm. Ya, gue akhirnya sadar kenapa dulu waktu gue kecil ketangkep mulu sama nyokap gue kalau gue bohong. Karena kita tahu gitu loh dari cara bicaranya, cari apa body language-nya ketahuan gitu loh. Ya. Jadi orang tua itu lebih kepada tukar pikiran. Makanya semua orang tua tolong jangan kalau punya babysitter jangan terus dilepas babysitter total. You need to apa ya membantu mengeluarkan mengenalkan anaknya. Kamu punya bakat ini loh. Kayak Pak Jeff tuh kemarin saya lihat. Kayak anak yang paling kecil les balet ya Pak Jeff ya. Ya, Ya, itu kan itu orang tua kira-kira kayak gitu tuh. Wah, kayaknya anak gue suka nih. Ditanya aja anak yang suka-suka, ya udah support. Walaupun kita juga nggak tahu apakah nanti besarnya dia akan jadi pebalet. ya. Tapi itu kelihatan ada ketertarikan, support gitu loh. Ya nanti musim yang berganti bisa aja udah ganti lagi tuh. Ya, Wah, iya. suka melukis atau suka apa ya nggak tahu, support aja. Ya itu peranan kita. Kita juga cari tahu kan apa sih gitu di dalam diri mereka ada apa itu kita support. Nah, nanti berjalannya waktu proses udah usia 12, 15, 17, Hmm. kita jadi teman ngobrol yang enak buat mereka untuk membantu mengarahkan mereka. Jadi jangan orang tua, kamu harus A, kamu harus sekolah B. Kira-kira seperti itu sih, Van. Gitu. Berarti tetap yang menentukan tujuan kita ya Pak ya. Tapi Betul. sebelum menentukan tujuan itu tetap harus tukar pikiran dengan orang-orang terdekat gitu Iya. ya. Yap. Ya sekedar Nah, menambahkan tapi juga, sekedar menambahkan silakan Pak. tadi dari Pak Dani ya. Karena pada dasarnya kalau misalnya tujuan itu dibentuk dari orang tua juga, yang pasti harus kita perhatikan ya. Perspektifnya juga harus dirubah sebagai kita anak muda. Mungkin harus ngelihatnya juga background orang tua juga harus diperhatikan. Kenapa dia meminta si anak untuk ke arah ke cita-cita yang mungkin diarahkan ya. Kalau misalnya background orang tua memang sudah ada di profesional, terus dia ngelihat ya itu tadi yang seperti Pak Dani sampaikan, kalau orang tua ini kan yang lebih tahu tentang karakter anak-anak. Bagaimana anak tuh ngerubah hobi dari usia 3 tahun sampai usia 14 tahun, itu bisa ada puluhan hobi tuh yang dicoba-coba terus. Sampai pertanyaan orang tua, anak maunya apa sih? Tapi dengan begitu itu kan sebenarnya itu sebenarnya nilai tambah buat si anak. Tandanya apa? Mau mencoba sesuatu yang baru dengan komunitas yang baru, ekosistem yang baru. Jadi perlu diperhatikan juga ya Fanya udah 24, mungkin yang 20 ya, 18, 19, 20. Ya sedikit-sedikit memang harus diskusi juga sama si orang tua gitu. Kenapa saya harus ngambil tujuan itu, tapi di lain sisi harus disampaikan juga saya punya impian, saya punya tujuan mau kerja di sini, saya mau berkarir di sini, saya mau berkarya di sini. Nah mungkin dari penjelasan kita dan bisa meyakinkan, saya rasa sih orang tua pasti akan ngasih jalan yang terbaik buat si anak. Itu menurut pendapat saya. Nah, selain dengan bertukar pikiran sebelum menentukan tujuan, gimana sih cara lain untuk menentukan tujuan kita gitu? Kan berarti kalau misalkan udah bertukar pikiran kan berarti udah ada sedikit kepikiran nih tujuannya kira-kira ke sini oke nggak ya gitu, terus tukar pikiran. Nah tapi gimana nih sampai kita mencapai kita tahu tujuan kita mau kemana gitu. Kalau saya jalanin aja. Jadi gini, kalau misalnya kita tadi masih muda ya, bisa tanya orang tua ya, 20, 25 ya kan, antara range itulah. Jadi masih bisa banyak tanya, masih bisa pindah jalur pun is okay karena usianya masih belum sebanyak Pak Jeff lah ya. Tapi kalau misalkan udah 30 ke atas gitu kan, kadang-kadang kita mau ganti itu juga kan nggak semudah itu ya. Ya harus hati-hati, ada tanggungan, ada keluarga, ada segala macam yang kita harus pikirkan. Ya, jadi kalau boleh saya kasih saran, fokus dengan apa yang kalian kerjakan saat ini. Ya, apapun pekerjaan, apapun profesi yang kalian jalanin, ya fokus aja tapi fokusnya jangan setengah-setengah gitu. Lakukan yang sebaik mungkin.
eh, pasti nanti itu akan membawa membawa dia ke suatu arah, ya, selama dia lakukannya dengan sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin nih luas ya. Eh, dia perdalam apa yang dia lakukan. Ini jangan asal. Jadi jangan yang penting gue datang on time, yang penting gue lakukan misalnya tugas gue motong ya, gue lakukan semua pemotongannya dengan baik. Jangan cuma sekedar itu, tapi tambahkan terus ilmunya. Makanya kan yang selalu kita sarankan, jangan pernah berhenti belajar. Karena Wah, kalau great ya. skillnya atau pengetahuannya nggak nambah, ya lu nggak akan kemana-mana. Kalau lu mau naik, ya lu harus perbesar pengetahuan lu, perbesar kapasitas jiwa kita. Kenapa kapasitas jiwa harus gede? Semakin tinggi kan, semakin banyak problem yang kita akan hadapin. Ya, semakin banyak keluhan, semakin banyak komplain mungkin ya, semakin banyak macam-macam lah. Ya sekarang kalau kapasitas jiwanya aja nggak nyampe, yang terjadi dia gila malah. Dikasih posisi tinggi jadi gila. Kasihan kan. Bukannya malah nikmatin, malah sebaliknya. Ya, jadi lakukan yang sebaik mungkin, perdalam semua, perluas pengetahuan, pemahaman, ya pastinya juga kan dibawa dalam doa lah ya. Karena kan Ya. kita percaya Tuhan yang bukain jalan. Itu udah pasti gitu loh. Ini jangan jangan salah fokus gitu loh. Paling kalau dari saya itu sih Van, ya. Pak Jeff ada yang mau ditambah, Pak? Ya, kalau saya mau menambahkan juga sebenarnya sih hanya menambahkan, nggak bukannya akan trace atau menjawab ke struktur jawaban yang lebih baru ya. Yang paling pertama emang jalanin. Saya yakin entah saya entah Pak Dhani, kita tuh juga nggak punya tujuan awalnya. Tapi hanya setiap yang kita kerjakan dari hari ke hari itu kita kerjakan memang dengan yang paling baik dan yang paling benar dan yang paling keras dari yang orang lain kerjakan. Ya. Terus yang kedua, selalu asking for help sebenarnya. Asking for Yap. help seperti apa? Kita harus tahu ke siapa kita minta tolong. Karena di industri, di bisnis kayak gini, kalau kita nggak minta tolong, orang nggak akan tolongin. Kita nggak ngasih tahu nih, kita nggak tahu ini, kita mau tahu ini. Kalau kita nggak sampein itu orang nggak akan nolongin. Makanya itu kenapa training membosankan. Karena yang diajarin bukan yang kita butuhin. Jadi emang kita harus creating help. Kita harus cari pertolongan. Nah, setelah udah Yap. ngerjain semua secara maksimal, akhirnya kan pemahaman teknik kita, teknik skill kita kan nambah tuh. Akhirnya kita bisa ngerjain kerjaan, contoh, kalau kayak waiter ya, kayak serving food misalnya, kita bisa ngerjakan secara unconscious tuh, secara tidak sadar karena technical skill-nya udah terlatih tiap hari, dia ngerjain itu bener-bener sesuai passion-nya dia gitu. Nah, ketika hal-hal teknis tadi, unconscious atau otak alam bawah sadarnya bisa nguasain, nah alam sadarnya ini dipakai untuk belajar. Cari hal-hal baru lagi. Mulai sentil deh. Mulai sentil hati, pikiran, dan jiwanya. Aduh, enak kali ya jadi operation manager. Tujuan baru. Udah jadi operation manager, aduh jadi GM kayaknya enak nih. Bisa nguasain semua aspek. Harus ngapain ya? Nah itu kan yang ngeluarin itu si conscious mind, si otak sadar. Otak bawah sadarnya cuma ngerjain hal-hal teknis yang operation ngerjain secara teknis ngapain sih? Makanya banyak keputusan-keputusan itu yang bisa lahir kalau kita ngerjain teknis itu secara maksimal. Makanya banyak keputusan-keputusan itu bisa keluar secara unconscious. Yang cuma ngelirik aja, yang nggak butuh pemikiran yang terlalu dalam, analisa terlalu dalam, Yap. observasi terlalu dalam. Karena tekniknya setiap hari memang dikerjain secara benar. Hidupnya di hospitality atau hidupnya di service emang benar-benar dikerjain by day. Ya. Setelah itu ya tadi ask for help. Nanti kalau udah consciousnya udah banyak menyerap technical skill, mulai yang conscious tadi mikirin main nari-nari kecil di otaknya, aduh pengen jadi OM kayak apa, pengen jadi GM kayak apa, Ya. pengen jadi GM pegang 3-4 unit tuh gimana sih tantangannya seperti apa. Nah, otak sadar ini yang nanti akan ngarahin kita. Saya sama Pak Dhani selalu ngomong nih, semesta akan mengarahkan kita menemukan orang yang bisa membantu kita ke arah sana. Asal ya itu tadi kerjakan setiap hari dengan serius, dengan fokus, dengan kerja keras. Kita tahu ke siapa kita minta tolong. Kemudian setelah itu
latihlah otak kita untuk punya letupan-letupan karir ya. Sekali lagi bukan mencari uang yang pertama, tapi kira-kira apa yang bisa saya kembangkan setelah ini. Ya tadi ada pertanyaan tuh kayaknya. Iya nih, ada Pertanyaannya buat Bapak pertanyaan Jeff. dari Ervin Na 25. Mau tanya ke Pak JBM, asik. Asik. Salah tidak jika haus akan ilmu di dunia hospitality udah 8 tahun. Saya menjalani di restoran dan saya ingin ke hotel. Tujuannya ingin menguasai semua elemen hospitality. Silahkan, Pak. Waduh. Pak Dhani nanti bantuin ya, Pak. Awas nggak Kerja bantuin. kelompok. Iya. Kerja kelompok. Saya yang mudah-mudahnya aja ya. Ya pertama dari pertanyaan saya menganalisa kan udah 8 tahun ya di restoran. Udah 8 tahun di restoran, berarti di lain sisi pertama saya belum tahu posisinya apa saat ini. Ya, saya belum tahu karir dan passionnya apa saat ini. Tapi 8 tahun itu bukan angka yang sedikit untuk ditempuh ya. Itu angka yang lumayan berharga. Kalau misalnya 8 tahun ini aja ada di 3 konsep usaha aja di restoran, buat saya amat sangat bernilai. Nah pertanyaannya, kalau misalnya setelah 8 tahun ini saya mau pindah ke hotel karena ingin belajar elemen hospitality yang lebih banyak, saya nggak bisa katakan itu salah. Karena saya nggak ngerjain, kecuali saya mengerjakan hal tersebut. Itu tidak salah. Tetapi yang harus diperhitungkan, 8 tahun pengalaman di independent business, ketika pindah ke hotel, harusnya ada value tambahan. Ya, ada value tambahan yang sehingga kita bermanfaat di restoran yang ada di dalam hotel tersebut. Itu satu. Kemudian kedua, ketika kita mau menguasai seluruh elemen, tolong ditanya lagi sama tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita hanya ingin tahu seluruh elemen yang ada di dalam hotel? Sambil berhati-hati ya, dalam artian apa? Jangan sampai terlena mempelajari seluruh elemen, tetapi ternyata tidak ada peningkatan karir. Akhirnya pas kembali lagi ke independent business, mengalami kesulitan. Karena satu hal yang banyak yang tidak dilatih itu ya bukan saya mengecilkan hotel ya, pasti semua punya tantangannya masing-masing. Tapi saya berbicara di sini di F&B independen karena memang saya lama bekerja di independent business. Di independent business ini yang mungkin yang saya nilai itu pertama independently ya, bekerja secara individu. Bukannya kita nggak percaya teamwork, kita percaya sama teamwork. Tapi yang pertama, teamwork itu nggak terjadi kalau secara individu kita nggak bekerja maksimal. Kemudian cara ukur bisnis di restoran itu kan terlalu short. Semua orang tuh udah sampai level supervisor pun udah punya beban bisnis sebenarnya. Udah harus mikirin revenue, udah harus mikirin forecast, udah harus mikirin strategi-strategi kecil agar at least si supervisor aja bahkan udah harus bisa ngundang tamunya datang ke restoran. Which is datang ke independent restoran dibanding datang ke hotel, pasti orang lebih memilih datang ke hotel dong, yang 5 star ya, semua ada, restoran, coffee shop. Jadi boleh dikatakan tujuannya coba dibersihkan, jangan terlalu global, ingin mempelajari seluruh elemennya apa, apakah mau mempelajari housekeeping, apakah mau mempelajari maintenance, apakah mau mempelajari konsep coffee shop atau bar, atau mempelajari segala elemen yang ada di hotel. Itu butuh proses, karena sesuatu yang belajar itu tidak bisa tanpa terjun langsung. Nah itu yang menurut pemahaman saya. Jadi kayak saya mau belajar housekeeping, tapi saya nggak kerja di housekeeping secara day to day operation housekeeping, ya sulit buat kita mempelajari elemen housekeeping itu apa aja yang dibutuhin, operasional checklistnya apa ya, cleaning checklistnya apa. Kalau kita nggak ngerjain sendiri, kita nggak tahu materialnya, ya sulit. Akhirnya sulit buat kita berpikir, menghilangkan pemikiran teknis dari conscious mind-nya kita, malah keluar akhirnya tiap hari mikir sadar terus, akhirnya nggak mindahin otak-otak teknikal ke dalam unconscious tadi. Itu sih. Jadi kalau bicara salah tidak, saya nggak bisa salahkan. Sebuah keputusan tentunya teman-teman sendiri yang akan jalanin. Tapi kalau misalnya tujuannya
terlalu blur atau tujuannya terlalu general, memang agak sulit menspesifikasikan karena pasti saya akan memikirkan usia, saya akan memikirkan background talent tersebut, saya akan memikirkan ilmu apa yang udah terjadi selama 8 tahun ke belakang, terus apa yang mau dikejar. Nah, itu harus jadi review atau evaluasi agar menentukan goalnya itu tadi mungkin bisa spesifik, ya, measurable, bisa diukur, kemudian juga reasonable, nggak aneh-aneh, ya at least masuk kategori smart deh. Pak Dhani mungkin ada tambahan, Pak? Setelah 8 tahun jadi independent bisnis, kemudian dia mau pindah ke hotel, restoran. Tujuannya tadi juga udah dijelasin ya, ingin nambah pengetahuan lah ya, wawasan soal hospitality. Ya, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekali lagi, buat saya gini, ini bukan masalah benar atau salah ya. Kalau misalkan memang, apalagi tujuannya positif ya, menambah ya, silahkan. Kalau saya bilang silahkan. Tapi yang paling penting kamu tahu tujuannya ya. Jadi dalam arti ini kan rutenya ya, yang kamu bilang independence, terus gue mau belajar perhotelannya. Ini kan hanya sebuah rute. Tujuan akhirnya mau di mana? Ya, kamu mau jadi GM, oke, that's good ya. Atau kamu mau bangun sebuah bisnis, it's fine, terserah ya. Nah, kalau misalkan kamu mau ke hotel, saran saya juga langsung tentukan berapa lama ya. Karena intinya gini, dimanapun kita berada ya, baik di hotel atau itu pasti ada pembelajarannya ya. Tapi tadi poinnya Pak Jeff juga penting, lihat waktunya ya. Ini kamu udah 8 tahun nih di Independence ya. Mau pindah ke hotel ya, semuanya pasti ada apa ya, ada plus minusnya ya. Waktu kamu pindahnya di usia masih muda, ada plus minusnya. Sekarang mungkin udah setelah 8 tahun, saya nggak tahu kira-kira usia kamu berapa ya, pasti ada plus minusnya juga ya. Jadi pertimbangkan itu semua ya. Jadi begitu kamu masuk hotel, tentukan juga mau berapa tahun. Apakah mau 8 tahun lagi atau mau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi pastikan kamu punya target. Ya, setelah ini target saya berikutnya adalah ini. Ya, yang penting 8 tahun pembelajaran ini kan pasti udah banyak. Ya, sebenarnya seharusnya kalau udah 8 tahun nih harusnya ya. Ini harusnya menurut saya ya. Paling tidak kamu harusnya udah di middle management minimum paling tidak. Gitu. Ya, kalau misalkan memang belum di middle management, ya tinggal hubungi bakat pimpin. Balik lagi. Balik lagi. Jadi Gitu. penting ya untuk membuat timeline untuk hidup dan karir kita, gitu ya. Iya dong. Jadi ada targetnya, ada goalnya, Iya. ada yang memacu kita untuk apa ya, gue nextnya kerjain apa ya, gitu ya. Susun Tapi strategi juga ya, Pak ya. jangan lupa, iya betul, tapi jangan terlalu jahat sama diri sendiri juga ya. Maksudnya ada kalanya kita juga harus siap waktu itu meleset. It's okay. Jangan terlalu jahat terus bilang menghakimi diri, wah gue payah nih, gue nggak ini, gue nggak, it's okay gitu loh. Setiap orang waktunya beda. Ya, tapi yang paling penting sekali lagi gimana kamu mempergunakan waktu kamu. Itu yang paling penting. Ya, apakah asal-asalan selama 8 tahun ini cuek-cuek aja ya, atau selama 8 tahun ini, karena gini, kalau kamu bener-bener 8 tahun kamu pasti yang kamu dapat tuh banyak banget. Nggak cuman apa eh, layer atasnya doang, tapi pasti udah dalam harusnya. Ya. Kasarnya gini, lu dikasih kepercayaan untuk running sebuah independent restoran, harusnya kamu udah punya kapasitas 60-70% gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan belum, ya mungkin ya itu, mungkin karena belum ada mentornya atau apa, mungkin saya nggak tahu. Ya. Tapi sekali lagi nih, kita informasi juga kan kurang jelas, kita tidak bisa eh, apa ya, komen yang gimana-gimana. Ini cuman gambaran secara umum ya. Gitu. Berdasarkan juga dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, karena kalau kita perhatikan semakin ke sini top management itu banyak yang sudah diisi kepala tiga. Early 30s loh. Ya dulu GM hotel itu mungkin kepala
late 40s ya. Zaman sekarang early 30s ya, 30, 31 udah jadi GM. Jadi sangat cepat. Prosesnya sekarang udah semakin cepat. Ya, jadi perubahannya itu luar biasa. Luar biasa gitu loh. Tadi ada Oke. satu pertanyaan lagi deh kayaknya buat Pak Jeff. Kalau Ini, saya nggak salah, cuman agak di atas tuh. Saya dari tadi ribet sekali nih nge-scroll ke atasnya. oh itu tadi dari Chef Johan ya Pak ya kayaknya. Nah, Tunggu saya lagi cari juga Kalau nih. nggak salah, Nah, beneran nggak mau kerja di restoran kan, di hotel ada restorannya. Kalau saya nggak salah baca tadi kayaknya gitu deh. beneran nggak mau kerja di hotel? Kan di hotel ada Iya. restorannya juga. kapan nih sekarang? Kalau sekarang ya enggak. Sudah menetapkan Terjawab. hati ya Pak ya. Ya, Ini ada pertanyaan dari fansnya Pak Jeffrey nih. mau tak? Fans terbesar kayaknya nih. Mau Ya tanya Pak, fans berat nih kayaknya. dari kecil saya merasa apa nih? Nggak punya bakat Nggak punya apa-apa. bakat apa-apa. Bagaimana cara menemukan passion saya dalam pekerjaan saya? Nah, Belum ini juga menemukan ya. kayaknya Bagaimana cara sering nih. saya? Sering ya. Pertanyaan Ini ini kan juga ini sering ah ditemukan. ya. Kalau dari pertanyaannya sebenarnya udah kejawab ini. Itu kan perasaannya dia. Faktanya berbeda. Waduh. Itu kan perasaan, ya kan? Perasaan. Nah, Itu kan perasaan. Karena kan ditulis saya merasa, ya kan? Berarti perasaan dia. Ya, faktanya saya yakin enggak, karena setiap orang pasti punya pasti bakat, tuh. pasti. Ya. Tapi memang kenyataannya ada banyak orang yang nggak tahu bakatnya apa. Nah, inilah yang melenceng ya dari pemahaman saya soal kehidupan ya. Ya kayak tadi saya bilang soalnya kehidupan ini kan kita didesain sebagai makhluk sosial. Jadi kita nggak pernah bisa sendirian. Ya setiap anak pasti punya orang tua. Nah orang tua ini adalah pasangan yang pertama diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk membantu si anak. Ya. Nah, jadi ataupun siapapun lah, ya oke lah misalkan ada yang single parent lah atau segala macam pasti, tapi ada yang ini apa? Ada yang membantu si anak nih. Nah, itu sebenarnya peranannya membantu. Nah, bakat-bakat ini jatuhnya suatu hari nanti bisa jadi hobi atau passion. Nah, bedanya apa? Sebenarnya yang saya pelajarin gini, kalau passion kita tidak hanya bisa melakukan, tetapi juga kita menikmati apa yang kita lakukan. Itu contohnya passion. Ya, saya suka main basket, tapi saya kalau disuruh latihan ogah. Nah, itu berarti jatuhnya hobi. Ya, tapi kalau misalkan saya suka main basket, terus saya senang mengulik soal basket, saya latihan berjam-jam, itu passion. Saya lupa makan, saya lupa yang lain-lain, tapi pokoknya saya latihan terus. Itu passion. Ya, dia menikmati proses sebelum, pada saat melakukan, dan proses sesudahnya. Dia nikmatin gila-gilaan. Ya, paling nggak membedakannya secara garis besar kayak gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ingin membantu orang, ya biasanya saya akan interview. Ya, karena kadang-kadang orang nggak sadar. Ya, tapi dari perilaku kebiasaan hidup dia nanti akan kelihatan. Ya, nanti kita bantu, oh ternyata kayaknya arahnya ke sini. Walaupun mungkin nggak 100% benar, tapi ini kan proses untuk membantu menemukan ini kan sebuah perjalanan. Ya, tapi yang harus kita yakinin bahwa setiap orang punya bakat. Cuman memang harus dibantu. Gitu. Ya, nggak ada manusia yang lahir tanpa bakat itu nggak ada. Tapi kalau misalkan sekarang ya kayak tadi mungkin lagi sedang mengerjakan sesuatu ya misalkan karena usianya yang sudah 30 something atau apa. Tanya aja diri sendiri, mulai mencari aja. Kalau misalkan saat ini dia lagi melakukan sesuatu ya udah dinikmatin, belajar untuk menikmati ya. Terus lakukan yang sebaik mungkin sambil terus mencari. Intinya gini, selama lu masih hidup pasti ada tujuannya. Kalau enggak udah diangkat sama Tuhan. Kira-kira gitu aja. Sesederhana itu.
Ya kan? Karena kita semua percaya yang nentuin umur kita kan dia, Iya. ya. Kalau Tuhan bilang lu masih hidup, ya pasti ada tujuannya, masih punya tujuan. Ya, tapi kita nggak usah yang besar-besar ya, bisa aja Hmm. untuk mendampingi anak-anak kita, untuk mendampingi orang tua kita atau kakak adik kita atau macam-macam. Ya, jadi tujuan itu bisa macam-macam ya. Jadi bukan selalu harus ke pekerjaan ya. Ibu rumah tangga kan ada yang nggak kerja. Apakah berarti mereka nggak punya tujuan hidup? Ya nggak juga. Tujuan hidupnya adalah yaitu membantu anak-anak mereka, merawat suaminya, anak-anaknya. Jadi pasti ada tujuannya. Sekarang gini deh, manusia kalau bikin benda pasti ada tujuannya nggak? Pasti ada. Pasti. Nah sekarang manusia aja bikin sesuatu ada tujuannya, masa Tuhan kita bikin sesuatu, bikin kita nggak ada tujuannya kan nggak mungkin. Padahal kita selalu bilang dia sempurna. Gitu loh. Ya. Wow. Semoga Oke. menjawab. Semoga. Ya karena Nanti memang urusannya di rumah. memang memang passion itu adalah sesuatu yang bisa kita temukan di tengah perjalanan. Belum tentu passion itu kita temukan di awal perjalanan atau Ya, setuju betul banget. ketika kita sedang ada dalam satu fase karir, kita merasa ini bukan passion, tapi kan itu rasa yang kita dapat dalam. Ya, Makanya kayak benar tadi bakat, nggak pas semua orang pasti punya bakat, dan bakat ini banyak orang yang punya bakat tetapi tidak ditunjang sama kerja keras dan keseriusan dalam mengerjakan, akhirnya bakatnya hilang. Nah passion ini ditemukan ketika ya itu tadi, ketika kita menemukan satu hal yang mampu mempersatukan antara pikiran, hati, dan fisik kita atau attitude kita atau jasmani kita menjadi sesuatu yang membuat kita bersemangat tiap hari untuk mengerjakan hal ya, tersebut. Ya, tapi ini semua ditemukan dalam perjalanan hidup, tidak bisa ditargetkan, karena ketika ditargetkan pun kapan saya nemuin passion saya? Mungkin nggak akan ketemu-temu. Karena tidak Bisa menikmati melenceng ya, Pak. journey, iya, karena tidak menikmati journey dari day by day-nya itu. ya. Gitu. Itu saya pernah dikasih contoh gini, Pak. Dan contoh ini keren banget sih buat saya. Buat yang main golf mungkin ngerti, ya. Nah, Tapi yang buat yang nggak main golf sok ngerti aja lah, nggak apa-apa. Eh, jadi setiap orang kan punya skenario yang berbeda-beda. Ya, skenario hidup itu berbeda-beda. Ada yang kalau kita lihat ada orang yang sejak kecil kayaknya udah tahu deh tujuannya. Jadi penyanyi, pokoknya sejak kecil tuh dia jadi penyanyi. Ada penyanyi cilik kan dia sampai gede dia jadi penyanyi. Ya, tapi ada orang yang nggak ketemu-temu lah maunya kemana sih ini tujuan gue, kayaknya dia enak banget sih. Langsung dari kecil ketahuan bakatnya apa, langsung jago nyanyi, langsung jago melukis, langsung jago bola, sepak bola. Itu ada yang memang begitu. Nah, kita jangan terjebak di situ. Nah, kalau main golf kan ada ininya ya. Apa tuh namanya? Apa namanya tuh? Aduh, kok par. jadi lupa. Parnya 1, 2, 3, 4. Nah, kadang-kadang pada saat kita mukul, kita nggak tahu lubangnya ada di mana. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya kalau yang terlihat, ya kayak anak kecil tadi kali ya. Mungkin dari kecil udah tahu, dia pukul, dia tahu arahnya ke sana. Tapi ada juga yang kita harus mukul sekali dulu, mukul 2 kali dulu, baru kelihatan, oh itu lubangnya di situ. Ya karena mungkin bentuknya belok begitu. Ya, jadi jangan terjebak ketika kita melihat jalan hidup orang lain. Ya, skenario orang sekali lagi beda-beda. Ya, ada yang memang skenarionya langsung ketemu, ada yang tidak. It's okay kayak tadi Pak J bilang. Perjalanan udah jalanin aja terus. Ya, jangan berhenti aja. Ya, jangan berhenti gitu loh. Jangan terus di kamar mikirin apa ya, oh kalau gue belum ketemu berarti gue payah. Enggak. Melangkah aja, ngobrol aja. Cari telepon Pak J, telepon Fania. Biar mereka yang ngobrol sama kalian, kira-kira gitu. Saya main Instagram aja. Serius Kira-kira nih. gitu Nah, ini sih. ada yang nanya lagi nih, Pak. Pak Dani, Ya, mungkin nggak passion ketemu jalan buntu akibat rutinitas?
Mungkin seseorang Nah, udah punya rutinitas yang udah sibuk banget nih sehari-hari sampai kayak, aduh boro-boro mikirin passion kayak gitu. nah, kalau boleh saya sarankan pola pikirnya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Ingat, Gimana tuh? eh, pada dasarnya apapun yang dikasih ke kita, kita punya kemampuan untuk mengelola, ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, lu olahraga dong. Waduh, saya nggak punya waktu. Wah, itu salah. Karena kita yang ngatur waktu kita, ya. Terus apalagi lah, yuk kita ketemuan. Aduh, gua nggak punya waktu segala macam. Kita yang ngatur waktu kita, ya. Main dong sama anak gua, sama anak lu, kok anak gua, sama anak lu. Wah, sorry, gua udah nggak, salah gitu loh, ya. Aturlah waktu kita, ya. Eh, Kalau misalkan pekerjaan, ini salah satu yang saya coba selalu ajarkan sama orang-orang, kerja 9 jam. Kalau memang waktunya hanya 9 jam, lakukan 9 jam. Semoga seluruh Indonesia dengar. Karena di Indonesia saya diajarkan salah. Bukan yang menjelek-jelekan ya, tapi saya diajarkan semakin tinggi jabatan, jam kerja semakin panjang. Ngaco. Waktu saya pernah kerja di luar Indonesia, saya dengan bangganya, saya datang posisi manajemen, saya kerja lebih dari 9 jam. Saya ditanya sama GM yang waktu itu, loh kok kamu masih di sini? Padahal waktu itu datangnya bareng, ya, walaupun dia naik mobil, saya naik sepeda waktu itu, ya, tapi datangnya bareng. Pas pulang sore, terus dia nanya, kok kamu masih di sini, kan harusnya kamu udah pulang. Dengan bangganya gue bilang, oh masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Besoknya gue ditegur, dibilang gue itu tidak produktif kerjanya. Seharusnya dia kerjanya 9 jam. Kalau dia produktif, 9 jam harusnya selesai. Di situ pikiran gue langsung berubah, ya. Dan itu yang selalu gue ajarkan, ayo kerja 9 jam, ya. Tapi ada kalanya harus ekstra, it's okay. Ada kalanya ngerti, ya. Tapi kalau lu setiap hari lebih dari 9 jam, berarti ada yang salah dengan cara lu mengelola kerjaan lu, gitu loh. Apalagi Jakarta jalanan kan jahat ya. Sejam setengah, 1,5, 2 jam ya, itu udah nambah lagi kan, ya. Nah, jadi aturlah gitu loh. Kapan lu harus bekerja, ya lu bekerja secara maksimal, do your best at that period gitu loh, ya. Kapan lo harus rawat tubuh. Kapan lo harus merawat keluarga lo, rawat keluarga lo. Jangan juga di rumah terus akhirnya lo main handphone. Ya, ketika lo memang harus nge-gym olahraga, jangan juga cuma terus akhirnya lo ngobrol sana sini main handphone juga di gym. Ya, ketika lo istirahat, nah ini yang masih masalah juga. Istirahat tapi bukannya Netflix. Ya, padahal kalau istirahat kan otak lo harusnya istirahat juga. Bahkan, gue akan ajarkan, jadwalkan kapan lo harus mendevelop diri lo. Baca buku ke, nonton apa ke, nonton OTZ ke, dia lagi dibahas. Asik. Atau apapun, gitu loh. Jadwalkan, kalau memang lo concern sama your development. Profit, gitu loh. Tunjukkan dengan bagaimana lo mengatur jadwal hidup lo. Kira-kira seperti itu. Jadi, kelolalah rutinitasnya. Mudah-mudahan menjawab. Pak Jeff boleh ditambahkan atau Fania boleh tambahin. Tanya mungkin? Ya benar sih itu. Menurut saya kerja itu nggak selalu, oh gue mesti kerja 9 jam baru I'm a good employer atau enggak I'm a good worker gitu. I don't think it's the Yes. thing ya. I don't think that statement is true gitu. Karena the most important thing is productivity ya. Kayak contohnya aja kita sekarang udah dibuktiin gitu dengan adanya this pandemic. Terus orang-orang dari kerja di kantor sekarang kerja di rumah. Ada studi yang membuktikan kalau mereka kerja di rumah itu hasil kerjanya lebih bagus dan mereka menjadi lebih produktif gitu. Sedangkan kalau di rumah kan ya nggak ada yang tahu ya, misal mungkin mulai kerja jam 9 tapi dia cuma login aja terus dia nonton TV dulu baru kerjanya jam 10, jam 11 mungkin dia yang atur sendiri waktunya tapi pokoknya kerjanya selesai aja. Gitu. Sebenarnya itu saya setuju sih. Um, Mindset kita aja yang diubah dan it's all in our hands kok, it's all our decision gitu untuk Yap. oke, gue kerja sekarang atau gue kerja this big load gitu atau gue kerja dikit aja hari ini
konsekuensinya kan juga jatuhnya di kita sendiri gitu. Ya, Itu aja sih dari saya. Ya, sure. Nah, ini ada Pak, satu pertanyaan terakhir buat Pak Jeff. Banyak banget nih Pak Jeff ya fansnya. Aduh, saya merasa tersaingi nih. Terpojok sih. terpojok. Pertanyaannya Pak Jeff, apakah sudah sampai di tujuan Bapak gitu? Belum dong. Atau masih transit nih Pak? Belum. Masih transit. Ya, masih transit, masih ada beberapa tujuan kayak ya bakat pimpin ini tujuannya juga kan masih jauh dari yang kita harapkan ya. Kemudian secara karir masih ada tujuan juga yang jadi goal saya. Secara berkeluarga tentu sama istri ada tujuan mau dibawa kemana keluarga ini. Jadi memang lumayan banyak, ada beberapa tujuan-tujuan hidup yang memang jadi concern. Makanya mungkin sempat berpikir kalau dulu kita muda mungkin tujuan hanya satu terminal, nggak ke terminal lain. Ya, Tapi belakangan semakin kita semua ini menemukan nilai atau value hidup atau vision life sama purpose life-nya semakin terasah, akhirnya kita punya tujuan ternyata semakin banyak lagi. Itu sih kurang lebih. Jadi kalau tanya sudah sampai tujuan, saya rasa belum. ada yang sudah lah ya, mungkin ada yang Ada sudah, yang yang sudah ya. tahapan-tahapan ya, terus tambah lagi, kira-kira kayak gitu Ya, ya, Pak ya, Jeff ya ya. mungkin. Mungkin Ada lagi beberapa yang baru, ada tujuan-tujuan lagi yang baru. Good, ya, ya. mungkin itu Karena ya. ya itu Selalu ada hal yang baru seperti itu. mungkin. Ya, betul. Betul, setuju. Ya, Oke, nggak berasa waktunya udah mau 1 jam. Kita ya, udah di penghujung obrolan malam ini. Nah, paling kita tutup dengan konklusi. Ah, dari Pak Dani, Pak Jeff, nanti saya juga nambahin konklusi dari saya. ya. Kalau saya pakai prinsip, salah satu prinsip yang kita pegang di bakat pimpin, ini bukan promosi ya, tapi memang ini salah satu prinsip kita, yaitu inside out. Ya, inside out. Segala sesuatu ada di dalam. Ya, cari apa yang ada di dalam. Ya, karena bakat kita itu sangat berkaitan dengan tujuan hidup kita. Ya, jadi ngobrol lah sama orang-orang terdekat kalian, orang tua, mentor, ya, tukar pikiran, ya, dan tentunya sekali lagi minta terus petunjuk sama sang pencipta. Itu nggak boleh lepas. Itu aja dari saya, Van. Dari Pak Jeff, Ya, untuk menggali tujuan yang pertama memang tadi sudah ya Pak Dani, semua ada dari dalam. Kemudian bagaimana cara menggali, gunakan orang terdekat. Kalau kebetulan saya menggunakan istri saya untuk memancing insight saya supaya keluar ya. Karena yang dibutuhkan dari inside out ini adalah trigger open question. Sama boleh katakan penekanan terhadap tantangan. Emang benar-benar mau itu, emang benar-benar bisa lewati itu. Nah itu pacuan yang buat kita bisa mengeluarkan apa sih sebenarnya yang bisa kita kembangin lagi dari potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita perlu banget orang, 1-2 orang yang benar-benar bisa jadi mentor, benar-benar bisa jadi partner untuk mencari tahu sebenarnya potensi kita tuh ada di mana. Ya, orang terdekat itulah yang paling penting ya saat ini yang saya rasakan itu ada di istri saya. Dan ya sebuah partner yang kebentuk yang akhirnya dia menggali dan memacu untuk saya bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam tadi. Makasih Pak Dani. oke, kalau dari saya sih paling untuk menentukan tujuan, just keep on moving, and then along the way pasti nanti ketemu ada sesuatu yang mencerahkan pikiran kita gitu. Ya, oh iya, I think saya cocok di sini deh. Ya, simpelnya gitu aja lah ya, karena waktu kita udah mepet sekali. Nah, terima kasih semuanya teman-teman yang udah dengerin kita malam ini. Yang nggak sempat nonton komplitnya, nanti bisa nonton kita di IGTV kita dan di YouTube channel kita. Nanti akan diupload hari Kamis.
Thank you Pak Dani, Pak Jeff sudah meluangkan Thank you waktunya pada malam Fania, hari ini. Thank you teman-teman. teman-teman yang udah ngedengerin kita. Sampai jumpa dua Senin lagi ya guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank Thank you. you.